panutan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga suka bercanda kan gitu. Bahkan pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah Anda suka bercanda? Tapi kalau seandainya niatnya itu untuk supaya menyenangkan orang lain, supaya hubungan kita semakin akrab, ya bosan mungkin ya, mau ini salah, mau itu salah, akhirnya dia gimana ya kalau seandainya saya ngeprank, itu mungkin pernah mendengar ya, ngeprank orang-orang kampung. Ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang suatu hari minta tumpangan. Ya Rasulullah, bonceng dong kan gitu. Kemudian Rasulullah, oke, ya saya bonceng kamu pakai anak unta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Salman semua. Kembali lagi kita di program Tanya Ustadz. Suatu program yang insya Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tentunya di sini saya tidak akan sendiri. Pasti akan ada narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya akan ajukan. Kali ini saya ditemani oleh narasumber yang bernama Ustadz Zulkarnain. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, khair insyaallah. Banyak banget sekarang kesibukannya tuh? Ini aja mungkin rutinitas biasa seperti kita kesibukan di Salman dan juga mungkin masalah-masalah keumatan lah. Nah, saya tuh lagi suka nih nonton YouTube dari kemarin-kemarin tuh. Ya sambil belajar juga kan. Jadi YouTuber ya? Enggak jadi YouTuber. Mungkin saya jadi YouTuber juga karena konten ini. Saya suka nonton podcast lah gitu. Sambil belajar gimana gitulah. Jadi pembawa acara yang emang bagus. Nah, setelah saya lihat-lihat di YouTube tuh, ternyata sekarang kayak lagi banyak banget konten-konten yang emang menyuguhkan komedi, bercanda. Gitu. Kadang juga ada yang kayak terlalu berlebihan gitu. Ada istilahnya dark jokes. Iya. Nah, jadi saya tuh pengen nanya gitu, Dad. Sebenarnya dalam pandangan Islam tentang bercanda tuh kayak gimana gitu? Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, saya akan mulai dari kata manusia dalam pandangan Al-Quran ya, bahwa di dalam Al-Quran secara garis besar manusia diungkapkan dua istilah. Yang pertama adalah basyarun dan yang kedua adalah insanun. Manusia disebut dengan basyarun secara akar kata dari kata basyaroh yang artinya kulit yang tampak pada permukaannya. Kenapa manusia disebut sebagai basyar? Karena manusia adalah makhluk Allah yang permukaan kulitnya banyak kelihatan, ya, tidak ditumbuhi oleh rambut, tidak tutupi oleh rambut ataupun bulu, ya, walaupun mungkin ada bagian-bagian tertentu ya yang ditutupi oleh rambut seperti kepala ataupun kaki ataupun tangan, tetapi secara secara keseluruhannya, ya, mayoritas kebanyakan permukaan kulit manusia itu ya terlihat, ya, berbeda dengan binatang yang hampir seluruh kulitnya itu tertutup oleh bulu ataupun rambut kan gitu. Nah, disebut basyar itu dari aspek fisik ya, dari aspek jasmaninya. Ya, lawan katanya jin. Jin itu adalah makhluk yang tertutup ya, tidak dapat dilihat gitu. Sedangkan manusia basyar karena memang tampak ya, kelihatan sekali. Kemudian yang kedua adalah manusia diungkapkan dengan kata insanun ya. Kata insanun sendiri berasal dari kata anisa ya nasu ya, yang artinya jinak, kemudian mudah akrab, ya, kemudian luas, ya. Sehingga kata insan itu lebih kepada merujuk kepada aspek sifatnya, ya. Bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang mudah bergaul, mudah akrab. Nah, sehingga kalau kita ambil kata manusia dari kata al-insan, artinya bahwasanya manusia pada nalurinya ya suka bercanda, karena bercanda itu kan sebenarnya untuk mengakrabkan, untuk mencairkan suasana, ya, sehingga yang namanya bercanda itu adalah sesuatu yang dibolehkan, ya, karena memang itu naluri manusia, sifat alaminya manusia, ya, sehingga kalau seandainya seluruh hidupnya disikapi ataupun penuh dengan keseriusan, ya nanti dia stres sendiri kan gitu. Maka ada waktu-waktunya bercanda, dan kita lihat sendiri panutan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga suka bercanda kan gitu. Bahkan pernah ditanya oleh para sahabat,
"Ya Rasulullah, apakah Anda suka bercanda?" Maka Rasul, "Iya, saya suka bercanda. Hanya ya aku tidak mengatakan kecuali yang hak, kecuali yang benar." Artinya memang kalau kita lihat Rasulullah sebagai sosok yang sangat mulia, sebagai sosok yang paling bertakwa, tentu tidak akan melakukan hal-hal yang bisa melanggar ataupun bisa menjadikan beliau tercela di hadapan Allah. Gitu. Tetapi ternyata Rasul juga suka bercanda. Artinya bercanda itu sesuatu yang dibolehkan dan kita bisa melakukannya. Kan, gitu. Seperti itu. Nah, ya secara kesimpulannya emang dalam pandangan Islam bercanda itu emang diperbolehkan ya, emang hal naluriah dari manusia sendiri. Alaminya. Tapi semakin berkembangnya zaman, jadi semakin banyak juga nih model-model ya konsep bercanda itu. Bahkan ada yang sampai yang hal-hal yang ya kurang lah, mungkin untuk beberapa orang tidak bisa diterima ya. Sekarang itu disebutnya drug jokes gitu. Jadi apakah semua model bercanda itu semuanya diperbolehkan gitu atau gimana? Ya tentu yang namanya sesuatu yang dibolehkan itu ada batasannya ya. Seperti makan kan itu asal hukumnya itu boleh. Ya. Tetapi kalau seandainya makannya itu sampai kepada berlebihan, israf disebutnya itu terlarang. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka yang berlebihan. Nah, bisa dianalogikan bercanda juga seperti itu. Sesuatu yang hukum asalnya mubah, tapi kalau seandainya itu dilakukan secara berlebih-lebihan, itu nanti akan jatuh kepada haram. Maka ada rambu-rambunya, ya, ada semacam hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama bahwa luruskan tujuan, luruskan niat. Bercanda itu niatnya untuk apa? Maka asal dari bercanda itu tujuannya adalah dalam rangka untuk mencairkan suasana, dalam rangka untuk menyenangkan, ya, dalam rangka supaya mungkin meminimalisir ketegangan kan gitu. Dan Rasulullah juga suka bercanda dengan anak-anak, bercanda dengan istri kan gitu. Supaya apa? Supaya hubungan kekeluargaan itu semakin erat kan gitu. Nah, jadi luruskan tujuan. Jangan sampai bercanda itu tujuannya untuk menyakiti, ya. Jangan sampai bercanda itu justru menjatuhkan wibawa orang lain kan gitu. Teman ataupun siapapun. Itu yang pertama, luruskan tujuan. Karena memang nanti niat itu akan menjadi semacam ukuran nilai ya. Apakah itu nanti perbuatan kita tergolong baik ataupun buruk kan gitu. Ada pahalanya ataupun tidak, sekalipun hukum dari yang namanya bercanda itu mubah, ya. Mubah itu kan sebenarnya dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Tapi kalau seandainya niatnya itu untuk supaya menyenangkan orang lain, supaya hubungan kita semakin akrab, ya, dan masih ada dalam batasan-batasan koridor syariah, maka itu akan bisa menjadi sesuatu yang berpahala, kan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentu jangan berlebihan. Ya, makan silakan sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga bercanda, disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan kita untuk apa? Kebutuhan kita untuk supaya semakin akrab, supaya menyenangkan. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kalau sampai berlebihan, contohnya sampai maaf ya, menghina fisik, kan kadang-kadang kita itu kalau tidak menghina fisik itu belum belum bercanda, nggak lucu kan gitu. Ya. Atau mungkin sampai ngeprank ya, ngeprank sampai membuat yang diprank itu sampai kebingungan, sampai ketakutan, sampai putus asa, ya itu termasuk yang kategori berlebihan kan gitu. Jadi harus ada batasan-batasannya. Silakan ya bercanda, cuma kita harus tahu batasannya. Kemudian yang ketiga, bercanda kepada orang yang tepat. Jangan sampai bercanda kepada orang yang tidak suka bercanda. Ya, nanti malah justru akan menimbulkan menimbulkan emosi kan gitu. Kan banyak orang yang asalnya niatnya bercanda, tapi karena yang yang dicandain itu sedang ada masalah, sedang serius, malah gelut. Nah, ini kan berarti tidak pada tempatnya. Jadi kalau orang sudah terlalu berlebihan, maka dia tidak akan perhatikan waktu, tidak memperhatikan kepada siapa dia bercanda. Pokoknya semuanya dicandain, kan tidak semuanya kan. Tidak perhatikan juga waktu kan gitu. Kalau waktu lagi serius ya jangan bercanda lah kan gitu. Tapi kalau lagi rileks, lagi kumpul-kumpul, mungkin ketemuan, reunian, ya mungkin itu waktu yang santai ya kan gitu. Silakan bercanda kan gitu. Rasul juga, para sahabat juga pernah diceritakan bahwasanya mereka itu pernah suatu saat kumpul ya, makan semangka kan gitu.
Ya, kan lagi senang-senangnya bukan kan. Nah, setelah saya makan semangka, kulitnya itu mereka saling lempar. Jadi kayak kita aja mungkin ya, lempar sana lempar sini kan gitu. Perang lah, perang apa? Perang kulit semangka. Nah, itu kan bercanda kan gitu. Dan sahabat melakukannya. Jadi ada waktunya. Kemudian kepada siapa kan gitu. Mungkin kalau bisa minta izin dulu ya barangkali ya. Izin, saya mau bercanda boleh nggak kan? Jangan sampai bercanda kepada yang bukan apa namanya bukan orangnya. Kemudian juga ya jangan terlalu sering, jangan jangan terlalu berlebihan. Karena kalau terlalu sering, nanti kita terkesan sebagai orang yang nggak pernah serius. Kamu mah bercanda ya, padahal kita sedang serius. Jadi kita serius itu nggak akan dipercayai kan gitu. Sama seperti orang yang suka bohong. Iya, orang yang suka bohong itu mungkin nggak selamanya dia bohong kan. Suatu saat dia jujur kan gitu. Tapi karena dia sudah dikenal sebagai orang yang suka bohong, dia jujur juga nggak akan dipercaya. Sama dengan orang yang suka bercanda, kamu bercanda ya kan gitu. Ya, dia ngabarin, orang tua saya sakit keras, orang tua saya meninggal. Kamu bercanda, ngepranknya kan gitu. Padahal dia sudah serius. Ini ada ceritanya kan gitu. Ada seorang gembala, ya, menggembala kambing. Biasa dia kan sambil gembalaannya itu sedang makan rumput, kemudian dia menunggu, bosan mungkin ya, mau ini salah, mau itu salah. Akhirnya dia, gimana ya kalau seandainya saya ngeprank itu, mungkin pernah mendengar ya, ngeprank orang-orang kampung ya. Dia berteriak, ada serigala, tolong ada serigala kan gitu. Nah, kemudian setelah mendengar teriakan gembala tersebut, orang kampung pada datang sambil membawa alat-alat lah ya untuk mengusir serigala. Begitu sampai ke tempat apa itu, ternyata diprank kan gitu. Saya bercanda kok kan gitu. Akhirnya pulanglah kan gitu si penduduk kampung tersebut. Kemudian beberapa hari kemudian kembali bosan lagi. Aduh bosan. Prank lagi kan gitu. Di-prank lagi. Ada serigala, tolong ada serigala. Kambing saya habis, kambing saya dimakan serigala kan gitu. Datang lagi berhamburan. Ya lebih banyak lagi nih. Lebih banyak lagi penduduk. Ya, begitu dekat dengan si gembala tersebut ternyata kembali lagi gigit jari, ternyata di-prank kan gitu. Nah, pulang lagi kan gitu, kecewa kan gitu. Kamu, saya lagi kerja, lagi capek-capek, kamu ngeprank. Ya, kemudian akhirnya pulang lah kan gitu. Besoknya ternyata betul. Serigala beneran ini datang gitu. Dimakan satu-satu. Wah, bingung kan? Ya, akhirnya dia berteriak, tolong, ini ayo sekarang beneran. Sekarang beneran serius kan gitu. Nah, tapi karena sudah 2 kali di-prank sama si gembala tadi, akhirnya bohongan gitu. Nggak percaya itu ngeprank lagi kan itu. Akhirnya apa? Dia rugi. Habis gembalaannya ataupun kambingnya kan. Nah, ini sebagai pelajaran bahwasanya ada tempatnya dan juga jangan dijadikan sebagai semacam hobi, kebiasaan, sehingga kita nanti dikenal sebagai orang yang suka bercanda. Begitu juga sebaliknya, jangan terlalu serius kan gitu. Sehingga orang nanti segan, mau nanya juga segan nanti, wah serius, terlalu serius kan gitu. Jadi ada batasan-batasannya kan. Seperti itu. Jadi harus balance lah ya. Iya, serius, bercanda. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan saatan-saatan kan gitu. Ada waktunya untuk bercanda, waktunya untuk serius, waktunya untuk fokus. Ya lagi belajar, dosen lagi nerangi ya jangan bercanda kan gitu. Kecuali kalau dosennya ngajak bercanda ya, nggak apa-apa kan gitu. Atau lagi khutbah Jumat dengar. Jadi harus tahu lah tempatnya kan gitu. Jangan pas waktu pertemuan formal itu malah bercanda. Iya. Nah, tadi kan yang ngebahas bahwa Rasulullah pun ya suka untuk bercanda itu. Iya. Ada nggak sih riwayat atau ajaran dari Nabi Muhammad SAW terkait bercanda yang bisa jadi buat pedoman buat kita sekarang gitu? Iya. Saya kebetulan sudah mengumpulkan beberapa riwayat ya. Yang pertama dari hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dari Anas bin Malik. Suatu saat Anas bin Malik ini adalah orang yang mendedikasikan waktunya, tenaganya untuk Rasulullah. Selama 10 tahun itu beliau menjadi khadimnya Rasulullah, ya, membantu keperluan Rasulullah, menyiapkan air wudhunya, menyiapkan perlengkapan kalau beliau mau berangkat berperang ataupun mau safar kan gitu. Nah, sangat akrab tentunya ya, sangat akrab sekali. Dan Anas bin Malik banyak merekam peristiwa-peristiwa bersama Rasulullah yang itu menjadi pelajaran untuk kita sebagai bagian dari ajaran agama. Nah, suatu saat Rasulullah SAW kalau memanggil Anas biasa ya Anas kan gitu, wahai Anas kan gitu. Nah, suatu saat Rasulullah memanggil Anas bin Malik dengan ungkapan ya dzal uzunain, ya, yang artinya wahai yang
manusia pemilik dua telinga. Ini kan bercanda kan biasanya, ya Anas kan dia kayak kesini kan gitu. Tapi sekarang, wahai manusia pemilik dua telinga. Benar nggak apa ini kata Rasul? Betul, tapi itu dalam candaan kan gitu. Dan Rasul tidak menyebut wahai yang telinganya besar sebelah kan gitu. Wahai yang telinganya menghadap ke kanan, yang menghadap ke kiri. Tapi beliau betul-betul secara realnya. Tapi itu ditujukan untuk bercanda kan gitu. Dan Anas sangat senang sekali kan gitu. Rasulullah mengajak beliau untuk bercanda. Kemudian ada juga kisah dari riwayat Abu Daud bahwasanya Ummu Sulaim itu punya seorang anak yang bernama Abu Umair. Nah, Rasulullah juga sangat suka bercanda dengan anak tersebut. Nah, anak itu punya peliharaan burung kecil. Suatu saat burung kecil itu mati. Kemudian si anak tersebut bersedih. Nah, datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan si anak tersebut bersedih. Maka disampaikan kepada Rasulullah bahwa anak itu bersedih karena burung peliharaannya itu mati kan. Maka Rasulullah mendekati anak tersebut dengan mengatakan, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh Nughair? Nughair itu burung kecil kan gitu. Nah, supaya menghibur si anak tersebut kan gitu. Supaya dia melupakan kesedihannya. Nah, ini bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak sekalipun ada saatnya kan gitu. Bahkan Rasulullah juga suka bercanda dengan cucunya yang bernama Hasan bin Ali gitu. Rasulullah menjulurkan lidahnya, kemudian mungkin dibalas dengan cucunya, kemudian akhirnya gabruk lah kalau bahasa kita memeluk karena saking senangnya, saking riangnya. Atau mungkin Rasulullah menggendong Hasan, bahkan tatkala beliau sholat juga kadang-kadang beliau menggendong cucunya. Atau Rasulullah juga suka bercanda dengan isi-isinya kan gitu. Salah satunya kisah tentang Rasulullah balap lari dengan Siti Aisyah kan gitu. Suatu saat Rasulullah menang karena badannya masih ideal lah kan gitu. Nah, kemudian pada saat yang lain Rasulullah yang kalah karena sudah cukup besar sedangkan Siti Aisyah masih ramping. Siti Aisyah yang menang, Rasulullah yang kalah. Nah, itu kan bagian dari bercanda juga, cuma dalam bentuk balap lari kan gitu. Kemudian ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang suatu hari minta tumpangan. Ya Rasulullah, bonceng dong kan gitu. Kemudian Rasulullah, oke, saya bonceng kamu pakai anak unta ya. Nah, orang tersebut bingung. Waduh, pakai anak unta. Jangankan untuk boncengan dinaikin sendiri aja kan pasti nggak akan kuat kan gitu. Ya Rasulullah, pakai anak unta kan gitu kalau kita. Yang benar lah ya Rasulullah kan gitu. Maka Rasul mengatakan, bukankah unta itu melahirkan anak unta kan gitu. Jadi yang dinaik itu sebenarnya anak unta, cuma udah besar kan gitu. Jadi orang itu mungkin persing anak unta berarti kecil kan gitu. Jangankan untuk dibonceng, untuk sendiri aja kan nggak akan kuat. Padahal yang disebut anak unta itu unta yang dilahirkan oleh unta kan gitu. Dulunya anak kan gitu. Tapi sekarang sama seperti kita kalau sudah punya anak kan gitu. Tetap saja disebut sebagai anak. Anak dari siapa? Anak dari ibu kita kan. Gitu. Anak dari orang tua kita. Walaupun kita disebut ayah kan gitu sebagai atau orang tua dari anak kita kan gitu. Nah, itu beberapa contoh tentang bagaimana sebenarnya Rasulullah juga suka bercanda, tapi pada hal-hal yang tepat, pada orang yang juga tepat, dan dengan ungkapan, dengan kata-kata yang tidak berlebihan. Makanya Rasul mengatakan, aku suka bercanda tapi aku tidak mengatakan sesuatu yang salah, hanya yang hak saja, yang benar saja. Tidak ada kebohongan, tidak ada yang namanya celaan, tidak ada yang penghinaan kan gitu. Wahai yang memiliki dua telinga. Betul kan? Tapi beda kalau seandainya wahai yang telinganya besar sebelah, wahai yang kakinya pengkor sebelah. Nah, ini kan jadi menghina kan gitu. Penghinaan, bukan lagi pada batasan-batasan bercanda. Itu sebagian contoh ya. Tentu masih banyak lagi kan gitu. Rasulullah juga suka bercanda dengan sahabat-sahabatnya untuk mencairkan suasana supaya lebih akrab, supaya rileks kan gitu. Masya Allah. Seneng banget saya kalau dengar cerita-cerita tentang Rasulullah SAW. Apalagi sampai kelihatan banget kalau beliau tuh begitu akrab dengan sahabat dan orang-orang emang yang dekat dengan dia, sampai
ada yang ikut, yang minta buat goncengan gitu. Iya, ya sangat artinya Rasulullah sangat luar biasa ya pergaulannya, sangat akrab. Beliau itu kan seorang presiden ya, yang namanya presiden mungkin jaim lah ya, jaga image ya, jaga jarak dengan apa namanya dengan rakyatnya. Tapi Rasul tidak berbaur kan gitu, sampai ya boncengan kan gitu. Iya. Numpang dong kan gitu, oke, gitu. Naik anak onta. Masya Allah. Nah, tadi kan ya udah disebutin lah gitu cerita-cerita bagaimana Rasulullah bercanda gitu kepada sahabat-sahabatnya. Nah, banyak nih untuk zaman sekarang gitu kan, karena mungkin udah makin berkembang gitu teknologi dan semacamnya, orang-orang tuh jadi segala hal tuh dibercandain gitu. Nah, banyak juga kayak yang bercanda kepada ya ajaran-ajaran Allah, agama, atau hal-hal yang suci lah gitu di agama Islam. Nah, itu tuh termasuk pelanggaran etika nggak sih, Tad? Iya. Saya akan membawakan sebuah ayat Al-Quran sebagai cerminan ya. Surat At-Taubah ayat 64 sampai ayat 65, itu sababun nuzulnya itu, sebab-sebab diturunkannya ayat tersebut terkait dengan apa ya, semacam cerandaan orang-orang munafik ya kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi suatu saat mereka menyampaikan suatu ungkapan bahwasanya para nabi dan para sahabatnya itu adalah orang yang paling banyak makan, ya kelihatan dengan besar perutnya. Kemudian orang yang paling takut dari medan perang. Ya, jadi kalau berhadapan dengan musuh paling duluan lari. Gitu. Ya, kemudian orang yang paling pemalas, banyak tidur kan gitu. Ungkapan-ungkapan yang memojokkan kan gitu, penghinaan kan gitu. Kemudian tatkala dikonfirmasi mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya, kami hanya bercanda saja, enggak serius kan gitu. Lalu Rasulullah menurunkan ayat tersebut. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Ya. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya yaitu Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian buat percandaan kan gitu. Nah, ini Rasulullah Allah sangat tegas sekali. Ya, bahkan menafikan keimanan. Ya, tidak diterima model candaan seperti itu. Jadi bercanda dibolehkan, tapi kalau seandainya membawa simbol-simbol agama, ya, menghina Al-Quran, bahkan kan kemarin itu sempat viral ya video seorang selebgram yang makan daging babi dengan mengucapkan basmalah, itu masuk kepada ranah penistaan agama kan gitu. Dianggap kalau makan daging babi kemudian baca basmalah jadi halal. Ya, kemudian juga terakhir ya baru-baru ini terakhir itu yang makan es krim kan gitu. Ya bukan masalah makan es krim, tapi ada simbol-simbol identik ya di mana ada hijab ya disalahgunakan kan gitu. Nah, ini bagian dari penistaan agama kan gitu. Nah, itu sesuatu yang sangat terlarang sekali. Tidak ada toleransi untuk masalah-masalah seperti ini. Ya, termasuk juga sebenarnya bukan hanya di ruang agama Islam, tapi juga di agama-agama yang lain juga tidak boleh. Karena itu menyangkut keyakinan dan kepercayaan mereka. Kita tidak boleh bercanda dengan objek gereja contohnya, dengan objek patung Yesus yang disalib dan sebagainya, kemudian yang lainnya itu tidak boleh kan gitu. Ya. Menghina juga tidak boleh kan gitu. Karena menghina Tuhan mereka itu sama dengan menghina Allah kan gitu. Karena apa? Tatkala kita menghina Tuhan mereka akan menghina Tuhan kita Allah kan gitu. Ya, itu sama saja kan gitu. Sama seperti Rasulullah mengibaratkan ya seseorang yang suka menghina orang tuanya kan. Kemudian para sahabat mengatakan, bagaimana ya Rasulullah? Ya, menghina orang tua, kan mereka orang tua kita sendiri. Bukankah kalian suka menghina orang tua orang lain, lalu orang tersebut balas menghina orang tua kita? Nah, itu sama saja kan gitu. Makanya dalam bercanda jangan bawa orang tua kan gitu. Kan suka ya zaman dulu. Ya, itu anak-anak kecil ya. Kemudian manggil bapaknya kan. Dasar cipulan kan. Nah, itu bercanda kan, pasti bercanda. Tapi itu sesuatu yang tidak boleh sebenarnya kan. Makanya kalau kita sebagai seorang guru contohnya menemukan ada anak murid seperti itu ya ditegur saja itu. Kalau seandainya ada pembiaran itu sama dengan kita membiarkan kemungkaran kan gitu. Seolah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah kan gitu. Dijadikan bahan olok-olok yang namanya orang tua, sehingga kalau seperti itu nanti orang tua akan kehilangan wibawa atau mungkin si anak tersebut akan turun ya ikromnya, memuliakan kepada orang tua karena sudah dibuat main-main ya. Apalagi
nggak, biasanya kan kalau canda dengan orang tua tanpa menggunakan embel-embel bapak atau ibu kan gitu. Kalau kita mengatakan bapak Pulan kan gitu, ibu Pulan. Tapi kalau anak-anak kan langsung ada kepada namanya kan nggak ada. Nah ini nggak bagus juga kan seperti itu. Ya jadi terhadap hal-hal yang suci, terhadap agama, terhadap simbol-simbol, baik itu simbol agama Islam, simbol agama-agama yang lain, itu sesuatu yang tidak layak untuk dijadikan sebagai objek candaan kan gitu. Nah, itu artinya memang kita betul-betul harus apa? Harus hati-hati lah kan gitu. Jangan sampai nanti kita termasuk orang yang menghina agama kan gitu. Pokoknya emang nggak ada toleransi untuk walaupun dalihnya bercanda, Iya. kalau itu ke agama itu nggak ada. Iya, tidak boleh. Iya. Jangankan masalah apa namanya, masalah agama. Kadang masalah sesuatu yang, contohnya kita menyembunyikan barang orang lain kan, gitu, untuk ngeprank kan gitu. Oh iya benar. Ya, itu kata Rasulullah, ya, tidak boleh mengambil barang milik saudaranya, baik itu serius ataupun bercanda kan gitu. Kan kita suka nyembunyiin ya, apa namanya, sendal kan gitu, atau barang, nyariin aja teman kita. Nah udah dia putus asa, dia sudah apa kan gitu, baru ketemu. Tapi kalau dibalikin tetap nggak boleh. Ya waktu itu ya walaupun ya pada akhirnya dibalikin lagi. Ya itu sama aja kan, ya, sebenarnya sama aja. Jadi memang harus tahulah kan gitu batasan-batasannya bercanda itu, supaya nanti tidak masuk kepada hal yang berlebihan kan gitu. Yang namanya berlebih-lebihan apapun itu bentuknya, bahkan termasuk ibadah juga, kalau berlebih-lebihan kan tidak boleh kan gitu. Apalagi hal yang mubah kan gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, Sobat Salman, kalian tadi udah ya mendengarkan bahwa ternyata ya Nabi Muhammad SAW juga suka banget gitu untuk bercanda gitu. Tapi ya beliau mengingatkan kita bahwa ada ranah-ranah yang emang nggak boleh untuk bercandain gitu. Jadi buat teman-teman ya kalau untuk bercanda ke temennya ya diperbolehkan lah gitu. Agar suasana juga nggak tegang gitu, nggak kaku banget, biar cair gitu. Jadi ya silahkan untuk bercanda, tapi jangan sampai berlebihan. Nah, gitu ya, Sobat Salman semua. Terima kasih Ustadz atas ya ilmu barunya sudah dibagikan kepada Sobat Salman semua. Semoga bermanfaat bagi yang melihatnya, mendengarkannya, dan bagi Ustadz juga menjadi amal ibadah yang baik. Amin. Mungkin sekian untuk Tanya Ustadz hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.